Hai semuanya, masih bersama saya Ibu Ling In. Masih bersama-sama kita akan mempelajari materi geografi di kelas 11, kelas 12 ini ya. Nah, salam sejahtera buat kita semua, salam sehat selalu, salam semangat selalu, supaya kita masih tetap dalam keadaan sehat dan tentu saja dalam keadaan semangat. Baik, pertemuan kali ini masih membahas tentang konsep wilayah dan tata ruang, namun dengan topik yang berbeda dari pertemuan yang lalu. Pertemuan lalu kita sudah mempelajari tentang definisi wilayah dan perwilayahan serta pengklasifikasian perwilayahan yang terdiri dari perwilayahan formal dan perwilayahan fungsional. Nah, pada pertemuan ini kita akan mempelajari tentang metode perwilayahan formal dan dengan metode nilai bobot indeks tetap dan metode perwilayahan fungsional dengan analisis barang, aliran barang dan analisis gravitasi. Kita mulai. Perwilayahan formal adalah pengklasifikasian wilayah yang dicirikan berdasarkan keseragaman atau homogenitas tertentu. Berdasarkan homogenitas tertentu ya, jadi berarti yang memiliki ciri-ciri yang sama. Tujuannya apa? Untuk perwilayahan formal ini, pengklasifikasian ini, supaya ada pemerataan pembangunan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah. Kemudian untuk menjamin keserasian dan koordinasi antar program pembangunan di setiap daerah. Kemudian untuk mempermudah proses sosialisasi berbagai program pembangunan kepada aparatur pemerintah, masyarakat, dan pengusaha. Nah, mari kita buat contoh ya. Di sini ditampilkan perwilayahan formal dengan memberi nilai bobot indeks terhadap kota K. Ya, jadi di kota K ini ditampilkan data angka pengangguran dan pendapatan per kapita. Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat kemiskinan di wilayah-wilayah di kota K ini, ya. Jadi tentu saja untuk membuat program dalam hal pengatasan kemiskinan dan menerapkannya di wilayah mana saja, supaya lebih mudah harus dibuat kelompok. Mana kelompok yang kasusnya sama. Supaya untuk penerapannya sudah tahu, kalau kita mau menerapkan metode A, kita terapkanlah di daerah wilayah A, B, C dan seterusnya. Kalau kita mau menerapkan metode B, kita harus terapkan di wilayah, misalnya wilayah F, wilayah G gitu. Jadi supaya lebih gampang, ini dikelompokkan dulu. Ya, biasanya kelompoknya 3 tingkat sih. Kelompok yang tingkat kemiskinannya parah, tinggi, kelompok yang tingkat kemiskinannya rendah, dan kelompok sedang, ya. Jadi dalam hal ini kita lanjutkan dengan pemberian contoh ini. Misalnya di sini wilayah A angka penganggurannya 2%. Kemudian pendapatan per kapitanya 1 juta rupiah. Dan seterusnya ya, sampai wilayah I. Angka penganggurannya 4% dengan pendapatan per kapitanya 950.000 rupiah. Nah, apabila wilayah-wilayah tadi tidak diberi bobot, maka persebarannya seperti gambar ini. Seperti gambar ini, tentu saja kalau pemerintah ingin menerapkan satu program dalam hal mengatasi kemiskinan, itu akan lebih sulit dengan kondisi seperti ini, karena harus dicari-cari dulu, oh program ini di A cocok nggak, di B cocok nggak. Tapi kalau sudah dibuat kelompok yang seragam, yang tingkat kemiskinannya tinggi, programnya ini, mana yang tinggi? Oh, A, B, C tinggi. Nah, sudah selesai. Kemudian yang tingkat kemiskinannya rendah, programnya ini. Mana daerah yang kemiskinannya rendah? Misalnya E, F, I. Ya sudah, dapat gitu. Jadi lebih gampang, ya. Baik, kita akan lanjutkan contoh berikut. Untuk bobot tiap 1% angka pengangguran itu bobotnya 2. Berarti si A itu bobotnya 4. 2 kali 2 4. Kemudian B 4 juga. 2 kali 2 4. C juga 4. D 1 kali 2 2. Dan seterusnya sampai I 4 kali 2 8. Nah, untuk bobot pendapatan per kapita di bawah 1 juta itu bobotnya 2. Sedangkan untuk wilayah yang pendapatan per kapitanya
lebih besar sama dengan 1 juta, bobotnya 1. Maka si A itu bobotnya 1, B 1, C 1, D 2. Kenapa? Di bawah 1 juta dia. Jadi bobotnya 2. Perhatikan ya. Makin tinggi angka pengangguran, bobotnya makin besar. Makin tinggi pendapatan, bobotnya makin kecil. Jadi kan supaya gampangnya gini, semakin parah semakin besar lah nilainya. Berarti si pendapatan per kapita tinggi kan bagus, semakin kecil lah nilainya gitu kira-kira ya. Yuk. Nah, ini persebaran pemberian bobot tadi. Untuk si A dapat 4 bobotnya, B 4 dan seterusnya. Setelah itu kita totalkan. Untuk pemberian nilai pendapatan juga begitu ditotalkan. Nah, kemudian total dari nilai bobot pengangguran dan pendapatan ditotalkan lagi, dapatnya 56. Setelah itu kita cari rata-ratanya, yaitu totalnya dibagi 9 karena wilayahnya dari A sampai I kan 9. Maka 56 bagi 9 6,2. Nah, kita tetapkan standar deviasinya 0,5. Standar deviasi itu artinya rentang antara daerah tingkat kemiskinan tinggi dengan daerah tingkat kemiskinan sedang dan tingkat kemiskinan rendah, itu rentangnya 0,5. Nah, wilayah X ditetapkanlah wilayah X. Bobot indeksnya lebih besar dari 6,7. 6,7 itu artinya diperoleh dari nilai rata-rata ditambah standar deviasi. Jadi 6,22 tambah 0,5. Nah, ini berarti 6,72. Itu wilayah X. Makin tinggi bobotnya berarti makin parah tingkat kemiskinannya, berarti memerlukan penanganan yang lebih untuk daerah ini gitu. Nah, untuk wilayah Y nilai bobotnya lebih kecil dari 5,72. Caranya rata-ratanya dikurangi standar deviasi. 6,22 dikurangi 0,5 jadi 5,72 dikecil ya. Berarti ini untuk tingkat kemiskinan rendah yang oke-oke lah gitu. Berarti penanganan untuk wilayah Y ini ringan. Nah, untuk wilayah Z itu nilai bobot indeksnya di antara 5,72 dan 6,72. Jadi di antara tinggi dan yang rendah, berarti sedang. Nah, perhatikan kembali wilayah X tingkat kemiskinannya tinggi ya. Wilayah Y tingkat kemiskinannya rendah, wilayah Z tingkat kemiskinannya sedang. Oke? Mari kita teliti. Si A itu bobotnya berjumlah 5. Maka dia dikategorikan Y. Si B juga 5, masuk ke klasifikasi Y. Si C juga Y, D juga Y, E juga Y. Nah, perhatikan. 5 berarti Y, berarti tingkat kemiskinannya yang rendah. Kita bandingkan dengan yang tingkat kemiskinan tinggi. Dapatnya F, H dengan I. F, H, dan I dikategorikan masuk ke wilayah X yang tingkat kemiskinannya tinggi. Ayo kita bandingkan ya. Di wilayah F atau lebih menyolok di wilayah I. Wilayah I angka penganggurannya 8, bobotnya tinggi. Nilai bobot pendapatannya 2, berarti tinggi. Ya, tadi ceritanya di daerah yang penganggurannya tinggi, bobotnya lebih tinggi, maka di I itu penganggurannya tinggi, 8 dia. Nah, kemudian di daerah yang pendapatan per kapitanya rendah, bobotnya tinggi, ya, maka si I itu menjadi daerah yang wilayah yang pendapatan per kapitanya rendah, makanya bobotnya tinggi, totalnya 10. Berarti wilayah I itu adalah wilayah yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi, berarti memerlukan penanganan yang lebih untuk wilayah I ini. Jadi semua wilayah yang seragam yang masuk ke wilayah X yang nilai bobot indeksnya lebih dari 6,72 yang artinya tingkat kemiskinannya tinggi, perlu penanganan yang lebih untuk wilayah-wilayah tersebut.
dapatlah diklasifikasikan wilayah F, H, dan I tergolong kemiskinan tinggi. Jadi perlu penanganan yang lebih serius di wilayah F, H, I. Untuk penanganan di wilayah A, B, C, D, E itu tingkat kemiskinannya digolongkan rendah. Makanya penanganannya tentu lebih tidak serius, maksudnya lebih ringan ya dibandingkan dengan wilayah X ya, karena tentu saja kan fokus pemerintah itu untuk mengadakan pemerataan pendapatan ya, berarti lebih menekankan program untuk peningkatan pendapatan di wilayah X, yaitu wilayah F, H, dan I. Kalau sudah diklasifikasikan seperti ini, tentu penerapan program pemerintah itu lebih gampang karena sudah nampak daerah-daerah yang seragam. Oh, A, B, C, D, E itu tingkat kemiskinannya rendah. Programnya untuk tingkat kemiskinan rendah ya gini aja. Kemudian, oh ditemukan FHI tingkat kemiskinannya tinggi, maka program untuk daerah FHI yang gini gitu. Jadi lebih gampang kerjanya setelah diadakan perwilayahan formal dengan cara memberi nilai bobot indeks. Paham ya, pemberian nilai bobot indeks? Nanti diulang-ulang pasti bisa. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke perwilayahan fungsional. Perwilayahan fungsional itu adalah wilayah yang dicirikan oleh adanya kegiatan saling berhubungan antara beberapa pusat kegiatan secara fungsional. Ya, misalnya Jabodetabek, Jakarta kan pusat kegiatan, Bogor pusat kegiatan, Depok juga, Tangerang juga, Bekasi juga. Nah, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi ini mereka itu memiliki kondisi yang berbeda-beda. Jadi punya ciri fisik sumber daya dan manusia, sumber daya alam, semua prasarana yang berbeda-beda. Pokoknya punya ciri tersendiri setiap wilayah ini. Namun untuk memenuhi kehidupan penduduknya, memenuhi kebutuhan hidup penduduknya, wilayah-wilayah ini harus saling berhubungan secara fungsional. Maka Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi itu mengadakan hubungan saling berhubungan secara fungsional, ya, karena mereka masing-masing tuh punya ciri tersendiri, memiliki kapasitas atau karakteristik tersendiri. Jadi supaya bisa masyarakatnya memenuhi kebutuhan hidup, mereka harus berhubungan secara fungsional. Bagaimana caranya Jabodetabek ini berhubungan? Tentu harus ada arus transportasi dan komunikasi. Nah, hubungan antar Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi ini itu disebut dengan ya perwilayahan fungsional. Nah, kita buat satu metode analisis aliran barang. Tujuannya ini untuk melihat mana sih daerah nodenya, daerah pusat kegiatannya yang mana gitu. Ya. Jadi di sini adalah daerah tujuan angkutan dan daerah asal angkutan. Misalnya daerah asal angkutan A tujuannya ke A pasti nggak ada ya, karena itu intern ya. Kemudian daerah asal angkutan A menuju ke B ada 40. Dari A menuju ke D ada 20. Dari B menuju ke A ada 10. Dari B menuju ke D ada 60 dan seterusnya begitu. Kemudian kita lihat mana sih yang daerah tujuannya yang paling banyak. Dari tabel ini nampak yang paling banyak itu D. Semua ada, hampir semua ada angkutan menuju daerah D. Ya, kecuali F. F ke D nggak ada. D ke D ya karena intern yang nggak dihitung. Maka di sini nampak D merupakan daerah nodal, daerah pusat gitu. Inilah metode analisis aliran barang. Jadi semua kegiatan itu tujuannya masuknya ke wilayah D. Ya. Nah, ini grafiknya seperti ini. Jadi dari C ke D ada, dari A
ke B ada, kemudian dari B ke D ada, dan begitulah seterusnya. Maka wilayah nodalnya, wilayah pusatnya adalah D, karena rata-rata angkutan menuju ke wilayah D ya. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan metode analisis gravitasi menurut Pak W.J. Reilly. Nah, beliau mengukur kekuatan interaksi itu berdasarkan jumlah penduduk dengan jarak wilayah. Jadi rumusnya itu seperti itu. Kekuatan interaksi antara kota A dengan kota B dihitung dengan cara konstanta, dalam hal ini konstantanya 1, dikali dengan hasil perkalian jumlah penduduk A dengan penduduk B bagi jarak AB kuadrat ya, bagi jarak AB kuadrat. Kita sambung dengan pemberian contoh. Nah, contohnya di sini wilayah A, B dan C ya. A penduduknya 20.000, B 20.000, C 30.000. Jadi A sama B itu jumlah penduduknya hampir imbang dengan C juga ya, tidak begitu signifikan bedanya ya. AB itu jaraknya 50 km, BC itu jaraknya 100 km. Pertanyaannya, manakah kekuatan interaksi lebih kuat? Apakah interaksi AB lebih kuat atau interaksi BC lebih kuat? Kita hitung dengan rumus yang tadi, masukkan rumusnya. Angka-angka itu masukkan ke rumus tadi. Jadi untuk AB, penduduk A dikali penduduk B dibagi jarak AB kuadrat. Jadi berarti 20.000 kali 20.000. Hasil kalinya itu dibagi dengan 50 kuadrat. Jarak 50 kuadrat AB-nya tadi 50 kuadrat. Nah, ditemukan angka 160.000. Jadi kekuatan interaksi AB itu 160.000. Kemudian kita hitung yang BC. B penduduknya 20.000, C penduduknya 30.000, kita kalikan. Setelah itu kita bagi jarak BC 100 km kuadrat ya. Jadi hasilnya 60.000. Nampak kan bahwa AB itu interaksinya lebih kuat karena lebih tinggi hasilnya dibandingkan dengan interaksi antara B dengan C. Kalau dari sini kita analisis, saya sih mengambil kesimpulan bahwa kenapa antara B dengan C interaksinya kurang kuat, ya karena jaraknya jauh gitu. Sedangkan AB interaksinya kuat, kenapa? Karena jaraknya lebih dekat. Maka dapat disimpulkan bahwa untuk kota-kota atau wilayah-wilayah yang jumlah penduduknya tidak begitu berbeda, namun kekuatan interaksinya berbeda, itu pasti ditentukan oleh jarak ya. Kalau jumlah penduduknya hampir sama, namun kekuatan interaksinya berbeda, pasti dipengaruhi oleh jarak. Jarak lebih dekat, lebih kuat interaksinya, gitu ya. Soal tadi ditunjukkan dengan gambar ini ya, AB lebih kuat, BC kalah kuat dibandingkan AB. Tapi ingat ya bahwa wilayah-wilayah yang bisa dibandingkan itu harus memenuhi syarat. Apa syaratnya? Kondisi sosial ekonominya, tingkat pendidikannya, mata pencariannya, mobilitas, kondisi sosial penduduknya, semuanya harus relatif sama. Ya. Kemudian kondisi alamnya juga harus relatif sama. Kondisi keadaan sarana dan prasarananya juga harus relatif sama. Kalau bahasa kita sehari-hari sekarang kita bisa bilang apple to apple. Apel bandingkan dengan apel ya, sejenis gitu loh. Jangan apel dibandingkan dengan jambu. Udah pasti beda, nggak boleh. Jadi apel bandingnya apel. Nah, itu berarti daerah-daerah yang kondisinya sama yang boleh dibandingkan ya. Nah, demikian pembahasan kita tentang metode perwilayahan formal dan metode perwilayahan fungsional. Silakan diulangi lagi agar kita dapat lebih memahami materi bagaimana cara menghitung atau menentukan nilai bobot indeks untuk perwilayahan formal, dan juga bagaimana cara menentukan daerah nodal dan bagaimana cara menentukan daerah kekuatan interaksi antar daerah. Terima kasih, sampai jumpa.